Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku. Kenalin, aku Riza. Aku ibu dari 2 anak. Di video pertama ini, aku mau kasih tips gimana caranya melahirkan secara normal dan tanpa robekan perineum. Jadi alhamdulillah, aku melahirkan 2 anakku secara normal dan tanpa robekan perineum. Banyak banget teman-temanku dan juga keluargaku yang nanya-nanya nih, gimana sih Riz bisa melahirkan secara normal dan tanpa robekan perineum? Oleh karena itu, aku mau bikin videonya di sini. Simak tipsnya ya. Oh iya, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, kalau berat badanku tuh termasuk mungil. Aku cuma 42 kilo dan tinggiku cuma 152 cm. Jadi termasuk mungil. Pada saat melahirkan aku beratnya juga cuma naik 10 kilo. Jadi dari 42 sampai 52 kilo. Terus setelah melahirkan balik lagi tuh berat badanku jadi 42 kg. Tapi alhamdulillah aku bisa melahirkan normal dan tanpa robekan perineum. Oke, aku mau kasih tipsnya, sekalian sharing-sharing juga ya. Untuk tips yang pertama itu, pastikan pada saat hamil ya, kita memilih provider yang memang pro-normal. Jadi pada waktu aku hamil, aku periksa ke 3 dokter kandungan. Nah, dari ketiganya ini aku cenderung ke dokter kandungan pilihan yang ketiga, karena dokter kandunganku itu sangat-sangat support untuk pro normal. Bahkan beliau juga ngasih tips gimana caranya supaya aku bisa melahirkan normal dan tanpa robekan perineum kayak gitu. Terus untuk tips yang kedua ini, pada saat hamil kita tuh harus banyak-banyak beraktivitas ya, banyak-banyak melakukan olahraga, tapi sesuai pantauan dokter ya. Jadi kalau misalnya kita pada saat hamil itu dokternya bilang, kamu ini nggak apa-apa nih olahraga, kamu nggak apa-apa untuk banyak gerak, kayak gitu kita lakuin aja, jangan males-malesan. Kalau misalnya memang sama dokter yang nggak boleh beraktivitas yang terlalu berat, misalnya kita kandungannya lemah kayak gitu, jangan memaksakan ya, jangan memaksakan. Ini khusus untuk yang memang kandungannya itu menurut dokter sehat. Jadi kita harus banyak-banyak beraktivitas fisik. Aku biasanya dulu ngelakuin yang namanya squat ya. Dari awal trimester pertama sampai trimester terakhir tuh aku squat terus tuh. Squat kayak gini nih contohnya ya, squat kayak gini. Dan juga aku beli gimbal untuk olahraga. Jadi kita duduk di atas gimbalnya gitu. Nah, itu dua aktivitas yang sering aku lakuin dari trimester awal sampai trimester terakhir. Untuk squatnya ini juga nggak harus banyak ya. Jadi di awal-awal kita 5 kali squat, 10 kali squat kayak gitu, sampai akhirnya menjelang persalinan kita tuh squat terus gitu, sampai aku bisa dalam sekali squat itu bisa sampai 50 sampai 100 squat gitu. Nah, itu tips yang kedua. Untuk selanjutnya, tips yang ketiga ini juga saran dari dokter. Nah, kalau kata dokterku tuh kita harus memanage berat badan bayi. Gimana sih caranya supaya berat badan bayi itu nggak terlalu besar gitu? Karena pada waktu itu dokterku bilang gini, Mbak, kamu beratnya dan tinggi badannya termasuk mungil. Jadi kalau bisa berat badan bayinya tuh jangan lebih dari 3 kilo. Nah, itu dokterku udah bilang kayak gitu tuh. Terus setiap pemeriksaan juga dokternya bilang berat badannya segini. Jadi karena udah mendekati 2,7 pada waktu itu, bulan ke-8 ya. Bulan ke-8 itu berat badan bayiku 2,6an. Terus sama dokternya giniin, nah ini karena udah hampir 2,7, dikurangi makan makanan manisnya ya. Jangan makan makanan manis yang terlalu banyak kayak gitu. Makan nasi juga jangan terlalu banyak, yang banyak protein, buah sama sayur aja, supaya berat badan bayi yang ada di perut kita tuh nggak terlalu besar. Karena kalau terlalu besar, pada saat kita melahirkan juga effortnya terlalu besar juga kan.
Nah, itu bisa membuat perineum kita tuh kaget. Akhirnya kan sobek kalau perineumnya kaget. Nah, gitu. Aku dikasih tipsnya sama dokter sih kayak gitu. Jadi harus memanage berat badan bayi. Jadi kita makannya juga harus di-manage. Jangan sampai apa-apa tuh kalau udah trimester terakhir ya. Jangan sampai apa-apa dimakan karena kita lapar, manis-manis, martabak dan lain-lain tuh segalanya dimakan kayak gitu. Jadi harus diatur porsi makannya. Nah, tapi ini khusus aku loh ya, karena ada ibu-ibu yang makannya banyak tapi berat badan bayinya tuh masih kecil. Nah, itu beda lagi treatmentnya ya, tanyakan sama dokter kandungan masing-masing. Nah, untuk tips yang terakhir ini, supaya perineum kita lentur, kita harus melakukan yang namanya pijat perineum. Nah, pijat perineum itu dilakukan pada saat trimester ketiga. Tepatnya ada di usia kandungan 37 minggu. Jadi, pijat perineum ini bisa kita lakukan sendiri atau kita minta bantuan suami kita. Mas, tolong bantuin dong pijatin perineum misalnya. Nah, itu dilakuin rutin setelah minggu ke-37, seminggu kira-kira 3-4 kali aja. Insya Allah itu membuat perineum kita lentur. Nah, biasanya tuh perineum yang sobek itu karena kaget ada dorongan bayi, akhirnya membuat perineumnya sobek kan. Nah, supaya nggak kaget, supaya lebih lentur itu harus dipijat dulu. Bisa pakai minyak kelapa ya mijatnya. Bisa kita sendiri pijat atau minta bantuan suami kita. Nah, itu dia tips dari aku yang sudah melahirkan 2 kali secara normal dan tanpa robekan perineum. Semoga tips-tips yang aku kasih ini bisa bermanfaat buat bunda-bunda yang lagi menunggu persalinan atau buat bunda-bunda yang sedang program hamil kayak gitu. Jadi dimaksimalkan ikhtiarnya. Kalau memang Allah berkehendak untuk tidak bisa normal ya nggak apa-apa, itu kan di luar kendali kita, yang penting kita sudah berusaha. Sekian tips dari aku, semoga bisa bermanfaat ya. Di video selanjutnya aku mau sharing tips-tips cara melahirkan dengan cepat. Jadi bukaan pertama sampai dengan bukaan 10 itu cuma 1 jam aja. Nanti bisa dilihat di video selanjutnya. Dah.